Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kripa Suryaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dalam belajar motorik. Pertama, kita akan membahas tentang adaptasi teori belajar psikologi. Menurut para ahli, James O. Whittaker merumuskan belajar sebagai proses di mana tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman, serta belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya. Dan ada juga menurut para ahli yang lain, yaitu Howard L. Kincaid merumuskan belajar adalah proses di mana tingkah laku yang dalam arti luasnya ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihannya. Dari pengertian psikologi di atas menerangkan bahwa belajar merupakan proses dari perkembangan hidup anak didik. Dengan belajar, anak didik melakukan perubahan-perubahan kualitatif sehingga tingkah lakunya berkembang. Sehingga semua aktivitas dan prestasi hidup anak didik lainnya adalah hasil dari belajar tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang kelompok teori asosiasi stimulus respons. Dalam asosiasi ini disebut dengan teori stimulus respon, di mana menurut Trondike dalam Wikipedia, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang maksudnya adalah merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti perasaan atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui alat indera kita. Secara respon, pengertiannya adalah reaksi yang muncul peserta didik ketika belajar, yang mana pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan lainnya. Pemikiran dari Trondike ini tentang proses belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama tentang pemikiran sebelum 1930 pada masanya, yang dihasilkan hukum-hukum belajar, yaitu pertama ada hukum efeknya, ada hukum kesiapannya, dan hukum kelatihannya. Dan yang kedua ada pemikiran setelah tahun 1930, di mana dia mengemukakan hukum respon berganda, set atau sikap belajar, propetensi elemen, respon dengan analogi, dan pergeseran asosiatif. Selanjutnya kita membahas tentang kelompok teori kognitif. Dalam teori kognitif ini ada beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya. Yang pertama dari Elliot et al. 1996, yang mana kognitif ini adalah mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, perorganisasian, dan pengetahuan. Yang artinya kognisi ini fokus pada memori, atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas. Dan ada juga menurut Khadijah 2004 dan Sam 2010 menyatakan bahwa teori kognitif menekankan bahwa peristiwa belajar ini merupakan proses internal atau mental manusia, yang mana teori kognitif ini menyatakan bahwa tingkah laku manusia yang tampak tidak bisa diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental yang lain seperti motivasi, sikap, minat, dan kemauan. Dan ada juga menurut Gredler dalam UNO 2006 menyatakan bahwa teori ini merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Dan ada juga menurut Daliono yang mana mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh rewards dan juga reinforcement. Dan ada juga selanjutnya materi kita tentang sintesis, teori asosiasi, stimulus respon, dan teori kognitif. Fokus pada teori kognitif, pengertiannya yaitu potensi untuk berperilaku dan bukan hanya untuk sendiri, tetapi menekankan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal kepada manusia. Dan teori kognitif ini menyatakan bahwa tingkah laku manusia yang dampak tidak bisa diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental yang lain seperti motivasi, sikap, minat, dan kemauannya. Dan ada juga dalam teori lainnya, menurut pada pendapat mereka, tingkah laku seseorang itu senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dan ada juga materi tentang awal dan konsep dasar teori kibernetik. Dalam
PPT kita bisa melihat ada stimulus informasi dan seterusnya ada alat indera, organ reseptor dan pengolahan dan analisis informasi dan aksi-aksi motorik atau output, out dan put. Secara umum, skema di atas menjelaskan stimulus ini diartikan sebagai informasi merupakan input bagi sistem pemrosesan informasi. Informasi tersebut diterima oleh alat-alat indera seperti mata, telinga, kulit otot, dan alat keseimbangan yang ada pada telinga. Dalam belajar gerak, yang dimaksudnya dengan informasi adalah penjelasan-penjelasan tentang tugas-tugas gerakan yang dilakukan, bagaimana melakukannya, faktor-faktor apa yang diperhatikannya, dan sebagainya. Dalam proses analisis ini, maka pengalaman-pengalaman masa lalu seperti ingatan aksi-aksi motorik turut berperan aktif terutama sebagai bahan banding atau pertimbangan dalam menentukan respon yang ditampilkan. Analisis dan pengolahan informasi menghasilkan alternatif respon. Setelah itu, individu sampai pada tahap pengambilan keputusan tentang respon yang akan ditampilkan. Dan ada juga tentang penjelasan teori kibernetik. Pada teori kibernetik ini, penjelasannya adalah salah satu revelan yang untuk menjelaskan proses terjadinya gerak atau aksi-aksi motorik. Teori kibernetik ini merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan pemrosesan informasi. Teori kibernetik ini dikembangkan dengan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, antara lain ilmu psikolog dan fisiologi. Dan untuk mengambil kesimpulannya, dari inti teori kibernetik ini adalah mekanisme pengolahan informasi umpan balik secara berkelanjutan. Dengan mekanisme transportasi informasi umpan balik ini dapat terjadi karena manusia itu sendiri memiliki sistem informasi yang lengkap. Dan dengan adanya temuan dari sistem informasi sebagaimana yang diuruskan di atas, maka berarti umpan balik tidak hanya diterima oleh pelaku gerakan setelah menyelesaikan serangkaian gerakan, tetapi juga pada saat melakukan pelaksanaan gerakan yang memungkinkan terjadinya pengontrolan dan pengendalian terhadap pelaksanaan aksi-aksi motorik. Dan itu sekian dari saya tentang materi kedua, belajar motorik. Bantuin kok. Iya.